Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mas Anggoro. Selamat pagi Ya, menjelang siang. satu background modern, satu background epic gitu ya. Jadi epic agak kebiru-biruan. Biru-biruan, jadi berkilau lah. Shiny. Oke, Sobat E-Kampus, ini senang sekali pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Udah agak cukup lama sebenarnya. Saya bukan on air juga sih, ya ngobrol-ngobrol sama beberapa pihak sebenarnya dari ekosistem di E-Kampus. Biasanya saya itu ngobrol sama product owner, Mas Anggoro. Jadi discuss tentang produk yang dimiliki oleh E-Kampus, kemudian apa suka duka implementasinya, kemudian sampai ke kapabilitas dari solusi-solusi E-Kampus supaya Sobat E-Kampus dan juga pihak mitra bisa belajar dari video-video yang kita upload di channel YouTube-nya E-Kampus Official. Nah, mungkin hari ini khusus ini saya selalu batasi nggak lebih dari 1 jam, Mas Anggoro. Nanti kalaupun masih ada bahan yang bisa diskusikan, kita sambung di lain kesempatan. Oh ya, saya lupa memperkenalkan kepada kawan-kawan Sobat E-Kampus dan para mitra. Ini saya perkenalkan dulu Mas Royo Hanggoro sebagai mitra E-Kampus. Jadi kita juga sedang garap bareng ini program untuk semacam kolaborasi bagaimana kita bisa memberikan benefit lebih atau manfaat kepada mahasiswa di ekosistem E-Kampus supaya kawan-kawan mahasiswa juga lebih confidence, lebih percaya diri dalam menghadapi dunia karir profesional mereka, seperti itu. Insyaallah, amin. Oke, ini Mas Anggoro ini seorang psikolog, beliau S1 S2-nya di UII ya. UII, Lereng Merapi, perguruan Lereng Merapi. Jadi kalau mau bertapa itu sudah sangat dekat, jadi memang meditasinya sudah lama gitu kan, lebih dari 5 tahun di lereng Gunung Merapi, dan ini beliau juga lagi di lereng Gunung Merapi, makanya heritage. Ya, ininya background-nya ini saya minta pertahankan, nggak usah pakai virtual. Kalau saya sih bohongan ini pakai virtual. Ya ini santai saja Mas Anggoro, sebenarnya saya juga nggak banyak mempersiapkan pertanyaan atau apa. Sebenarnya ya menarik di sesi webinar yang terakhir diselenggarakan E-Kampus kemarin, Mas Anggoro. Ya. Potensi diri itu ya. Potensi diri. Nah, sebenarnya secara umumnya saya pengen lebih spesifik lagi adalah kayaknya ini jargon yang pernah disampaikan oleh Mas Anggoro juga tentang karir versus passion gitu. Karir versus passion. Nah, kadang kan kita itu terjebak ya. Jadi saya pun dulu waktu awal-awal ya lulus S1 itu ya masih bingung gitu. Karena passion lebih dekat katanya dengan hobi gitu. Nanti ngaku-ngaku nek passion saya main bola gitu. Padahal bola ya kono runtang-runtung karo koncone. Passion saya main game gitu. Udah jadi game tester atau jadi apa gitu, yang apakah itu jadi karirnya. Nah, ini mungkin yang sedikit mau kita ulas sih Mas Anggoro. Tapi mungkin saya pengen nyampaikan sedikit saja. Ini sebagai background saja, sebagai bagian dari awareness. Saya juga pengen mengulas sedikit tentang selalu E-Kampus itu membawa isu tentang tren pengangguran di Indonesia yang terus meningkat, terutama yang dikontribusi oleh anak-anak lulusan sarjana dan diploma. Dan ini agak miris sebenarnya, dan ini data BPS 2019 yang mana angkanya itu sangat mencengangkan ya, maksudnya naiknya hampir 25% di situ tulisnya. Ya, besar. 25%. Dan itu menariknya gini Mas, 3 alasan tertinggi, 2 diantaranya itu sebenarnya hal-hal yang menyangkut pada diri si mahasiswa lah, sebut saja. Yang pertama itu masalah keterampilan.
Jadi mereka itu diklaim kurang memiliki keterampilan yang match dengan dunia karir mereka. Yaitu tadi, kadang salah persepsi atau apa. Nah, ini nanti pandangan Mas Anggoro sebagai psikolog, gimana itu tentang kadang orang nggak kepikiran tentang keterampilan tadi itu. Yang kedua tentang ekspektasi gaji misal. Biasanya kan sopo wonge lah ibaratnya, yang siapa orangnya yang tidak mau mendapatkan salary yang tinggi. Tapi orang Indonesia kan cenderung instan, pengennya ya kerja nembe sedikit baru sebentar, pengennya gajinya tinggi. Nah, ini kan agak-agak kurang pas gitulah. Dan yang terakhir ini sebenarnya masalah penyedia lapangan kerjanya. Kalau ini urusan pemerintah lah. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan itu masalah lapangan pekerjaan. Justru kita dorongannya kan untuk buka lapangan pekerjaan. Banyak mahasiswa juga yang kreatif bikin kafe, bikin bisnis kecil-kecilan di online shop seperti itu. Nah, ini minta ini aja Mas, ya pendapat dari kacamata Mas Anggoro, mungkin bisa cerita pengalaman handle mahasiswa atau apa, nanti mungkin sumbangsi yang bisa diinikan buat mahasiswa gitu. Jadi gini Pak, menarik memang ya. Beberapa kali saya ketemu dengan bahasa karir versus passion, karir dengan passion. Atau ketika sudah bekerja pun ada bahasa ini bukan passion saya. Oke, kalau kita bicara passion, sekali lagi passion itu apa sih sebenarnya? Itu kan sebenarnya kayak ya saya maunya ini, saya sukanya ini. Bahasa sederhananya ini. Saya sukanya ini. Nah, saya akan nanya ke Pak Nanang. Kalau seandainya passion saya itu mager, mau ngapa coba? Malas gerak. Passion saya loh, malas gerak. Mau apa coba? Ya. Itu passion saya. Otomatis ketika kita bicara itu adalah passion kita, bahasa saya, mohon maaf ini kalau bahasa saya memang kalau di bahasa psikologinya memang agak keras ya. Kalau kamu selalu bicara passion, syaratnya satu dulu, capitalnya harus besar dulu. Capital itu maksudnya modal bisa finansial, yang kedua bisa koneksi, itu harus besar dulu. Misalkan nih saya punya passion mager, tapi keluarga saya pejabat nomor 1 di negeri ini, aman. Saya mau memenuhi passion saya aman, relatif aman. Tapi begitu orang tua saya kok petani, pedagang, kecil-kecilan, passion saya mager, apakah itu menjawab pertanyaan? Enggak. Itu enggak menjawab pertanyaan. Jadi selama ini kita terlalu beberapa mahasiswa yang jadi konseling saya atau yang konseling dengan saya, itu selalu terjebak dengan passion. Kalau seandainya ini, Pak Nanang adalah fresh graduate, passion-nya ada di IT, saya minta untuk ngurusi pajak. Kan beda jauh nih. Ya. Cuma saya gaji 50 juta, mau nggak kira-kira? Nggak mau lah. Kalau saya loh ya. Masa? Saya nggak mau. Saya nggak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa. Tapi di bagian pajaknya. Saya beri fasilitas untuk belajar 2 tahun, 3 tahun gitu untuk belajar pajak. Oke, ya itu udah mulai lah. Ada bayangan, berarti saya punya waktu untuk persiapan itu. Berarti kan si passion ini bisa berubah. Ya, bisa dibentuk ya. Bisa dibentuk. Si passion ini sifatnya fleksibel, bisa dibentuk. Dan akhirnya Pak Nanang nanti, ketika nanti bekerja di pajak itu, si passion IT ini tetap jalan kok sebenarnya. Jadi passion ini akan dibentuk sendiri oleh kondisi. Pekerjaan saya nggak di IT, saya harus mengerjakan yang bukan IT. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya bekerja pun akan menggunakan IT. Misalkan saya utak-atik nih apa sistem pajaknya atau apa sistem keuangannya, saya utak-atik dengan keilmuan IT. Ya. Nah di situ yang namanya kita bentuk passion. Yang berikutnya biasanya muncul itu saya kuliah misalkan nih, yang sederhana itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Tapi itu bukan passion saya pengennya di psikologi. Lah kamu ke ekonomi yang nyuruh siapa? Orang tua. Ya muncul sering kayak itu tuh sering. Ya sudah, sekarang kita bentuk dong. Anda harus membentuk apa sih yang Anda sukai dari ekonomi, harus dibentuk itu. Itu harus dibentuk. Kalau enggak, namanya nanti kalau bahasa saya adalah stupid investment. Oke. Investasi bodoh. Jadi investasi bodoh itu nanti juga untuk mitra e-kampus sama mahasiswa yang pemirsa setia e-kampus.
Coba dihitung investasi bodohnya. Ketika saya nanya ke Pak Nanang, oh, Pak Nanang sekarang pegang uang berapa? 500.000 lah di dompet. Berapa? 500. 500. Terus saya ngomong, Pak, saya minta 500.000 sekarang. Pertanyaan pertama yang muncul, Ngopo, Mas? nah, untuk apa kan? Nah, sama dengan kuliah. Berapa juta yang Anda keluarkan untuk kuliah? Berapa juta? Misalkan kuliah paling murah, katakanlah sekarang 1 semester 1 juta. Anda kuliah standarnya 4 semester. Kok 4 semester? Berapa 1 bulan 1 juta, 1 semester sekitar. Kalau yang swasta, adikku 1 bulanan sekitar 1 juta lah. 1 juta berarti 6 juta 1 semester. 6 juta, 12 juta kali 4, 48. 50 lah. 50 juta. 50 juta untuk sesuatu yang Anda nggak ngerti. Mau ngapain? Rugi dong. Itu namanya wrong investment atau stupid investment, investasi bodoh. Bahwa jenengan mau ngapain, Anda mau ngapain dengan uang 60 juta itu untuk apa? Itu tidak ketahuan. Padahal zaman sekarang akses informasi sangat luas. Bahwa saya, misalkan saya nih masih kuliah S1 psikologi, saya akan nyari outputnya apa aja yang perlu dipelajari. Misalkan saya pengen jadi HRD, saya akan nyari kira-kira apa sih kompetensi yang dibutuhkan untuk jadi seorang HRD, apa sih mata kuliah yang harus diambil. Karena faktanya banyak teman-teman mahasiswa itu yang ngambil mata kuliah karena untuk memenuhi SKS. Tanpa dia ngerti mau ngapain di situ. Nah, itu kan jadi investasi yang salah nih. Dan banyak loh investasi itu, bukan uang yang sedikit itu 50 juta itu. Nah, kemudian kalaupun nanti sudah bekerja, satu hal yang kemudian saya garis bawahi, sering banget muncul di sini adalah teori nggak kepake di dunia kerja. Enggak juga. Teori kepake. Jenengan aja yang kurang canggih menerapkan teori itu. Jadi teori itu tetap dipakai. Sekarang kalau Pak Nanang sudah pernah tahu lasanya. Makanan. Ya. Sudah pernah tahu? Suka, tahu. Suka, tahu, tak suruh masak bisa? Enggak bisa. Nah, misalkan ada resepnya, yo tak sebisa mungkin ada resepnya, bisa nggak? Ada resep, ada alat, oke lah dicoba. Ya. Berarti kan si resep ini teori. Nah, iya kan. Jenengan harus mempelajari dulu kan, buka resepnya, dibaca, oh ini caranya gini, caranya gini. Ini kan teorinya. Siapa bilang teori nggak ada? Berarti kalau kayak gitu, bahasa saya ke teman-teman yang mengungkapkan bahwa teori itu nggak penting, bahasa saya, mohon maaf, Anda bisa dibilang durhaka sama ilmu. Wah, hati-hati durhaka sama ilmu itu. Karena ilmu punyanya yang atas nih. Diberikan kepada Anda. Hati-hati sama durhaka sama ilmu. Dipelajari dulu, dibaca, pahami, aplikasikan. Karena ada statement ilmu ilmiah, ilmu amaliyah. Ilmu yang ilmiah harus bisa diamalkan. Kalau ilmunya nggak bisa diamalkan, pertanyaannya bukan di ilmunya, tapi gimana caranya mengamalkan. Lalu kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya anak-anak sekarang harusnya bisa jauh lebih kreatif karena fasilitasnya begitu banyak. Asli begitu banyak. Sumbernya banyak. Kalaupun nggak dapat pekerjaan kemana-mana, ada yang aneh buat saya. Misalkan nggak dapat pekerjaan nih. Saya udah daftar kemana-mana nggak dapat pekerjaan. Pertanyaan saya adalah, Anda kan fresh graduate nih. Belum ada pengalaman. Otomatis tidak ada yang dijual. Ya kan? Kerja aja seadanya. Misalkan saya dulu sebelum fresh graduate sudah pernah kerja jadi kurir restoran cepat saji, sudah pernah. At least setidaknya saya bisa cerita saya ngapain aja, itu satu. Kalau misalkan nggak dapat kesempatan untuk freelance lagi, part time job seperti itu, misalkan nggak ada kesempatan, nggak ada media, setidaknya Anda ikut organisasi kampus apa. Jadi kalau sekarang bahasanya apa ya, senat ya, UKM itu bukan? Senat atau yang eksekutif gitu. Ya.
ikut aja, tapi pastikan make sure bahwa Anda berperan di situ. Jangan cuma ikut-ikutan. Anda berperan, karena gini, saya sering kali nemu nih di rekrutmen, organisasinya banyak banget. Wah, banyak. Saya nanya, kamu ngapain di situ? Dia menyebutkan deskripsi pekerjaannya. Enggak, saya enggak nanya job desk kamu di organisasi itu, saya enggak nanya. Kamu ngapain di situ? Produk apa yang kamu keluarkan di situ? Ya. Nah, bingung kan dia. Kalau dia nggak pernah berkontribusi apapun, dia pasti akan bingung. Nah, otomatis di situ kan saya jadi pertanyaan, kamu ngapain ikut organisasi? Berarti investasi waktu yang kamu berikan, kembali lagi kan investasi waktu yang kamu berikan untuk organisasi sia-sia. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, kalau memang mau ikut organisasi, ikut, pastikan ada kontribusi dan terlibat. Saya dulu juga ikut organisasi, jadi anggota senat, ada produk yang saya keluarkan, produk kebijakan, apa segala macam yang saya keluarkan, dan saya bisa cerita. Otomatis si interviewer atau calon perusahaan yang tempat Anda bekerja kan bisa membayangkan, oh nih anak pola kerjanya gini nih, calon-calonnya kayak gini nih. Ya. Dan ingat data dari Pak Nanang tadi kan kenaikannya 25%. Nah, kalau data yang saya punya, data kasar aja sih, kampus di seluruh Indonesia kampus, ya mau kampus yang swasta, kampus yang negeri, itu kurang lebih ada 300 ribuan atau 700 ribuan ya kemarin kalau nggak saya salah baca. Bayangkan yang tidak terserap ya. Ya, misalkan 700 ribu kampus di Indonesia. Ya, bayangkan misalkan setiap bulan kampus itu mewisuda 10 orang. Setiap bulan. Kan nggak mungkin kampus wisuda cuma 10 orang. Tapi bayangkan aja 10 orang. Berarti setiap bulan ada jenengan punya pesaing 7 juta orang. Hitung-hitungan kasar loh ini. Setiap bulan keluar 7 juta orang. Apakah 7 juta orang itu terserap semua? Belum tentu. Nah, gimana caranya mengalahkan mereka? Kita bicara potensi dan kompetensi. Anda punya potensi apa? Anda punya kompetensi apa? Kalau kompetensi kan sesuatu yang terlihat. Ini kompetensi. Potensi itu yang di bawah layar, yang belum terlihat, yang belum tentu terlihat. Jadi, apa yang Anda punya, apa yang Anda mampu, itu yang dipakai untuk bersaing dengan 7 juta orang yang lain. 7 juta orang yang lain itu juga masih tanda tanya. Apakah saya mau kerja atau enggak? Itu pun belum faktor X. Faktor X misalkan ada 1-2 orang yang ternyata anak pejabat. Ada 1-2 orang yang ternyata anak pimpinan perusahaan. Selesai. Persaingan makin kecil, makin ketat lagi. Iya. Ya. Kalau Anda IPK yo sekenanya, ikut organisasi ya enggak, kegiatan di luar juga mohon maaf tidak terlalu produktif, ya kalau bahasa bukan terima nasib enggak, tapi lingkungan Anda kemudian harus cari lingkungan yang bisa membuat Anda lebih produktif. Ya. Misal saya dulu lingkungannya anak-anak yang maaf kata ini hidup di jalan. Tapi saya diajari oleh mentor saya, psikolog mentor saya, kamu cari nilai tertentu di lingkungan kamu yang bisa membuat kamu lebih produktif. Yang akhirnya yang saya pakai apa? Kita harus kreatif. Saya belajar dari teman-teman saya yang hidup di jalan, harus kreatif untuk menyikapi kondisi yang serba minim kan. Kalau di jalan kan serba minim tuh. Kita harus kreatif, kita harus aktif. Itu yang saya pelajari. Dan sedikit banyak itu yang saya terapkan. Kalau cuma yang seru-serunya aja, asik-asiknya aja, kemungkinan besar saya tidak diundang di e-kampus hari ini. Karena saya terbiasa untuk hidup tidak produktif. Nah, untuk hidup tidak produktif itu kembali lagi bahasa saya adalah decision, keputusan kita pribadi. Kalau saya lingkungan saya
non produktif terus saya kemudian nggak produktif, ya saya tidak, pada dasarnya tidak bisa menyalahkan lingkungan. Saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Saya punya banyak waktu, banyak kesempatan untuk produktif. Kenapa saya nggak melakukan itu? Nah, sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa sering terjebaknya di area itu. Dan ketika sudah bekerja pun, area-area seperti itu, bahwa Anda terbiasa untuk tidak produktif, tidak terbiasa untuk tidak kreatif, terbiasa untuk tidak menekan dirinya sendiri untuk lebih tertantang, muncul di pekerjaan. Stagnan Akhirnya, ya? Bukan stagnan, Pak. Malah penurunan. Saya punya klien, berapa ya? Saya punya klien sekitar 16 perusahaan. Saya punya klien 16 perusahaan. Di antara 16 itu taruhlah karyawannya 100 semua. Jadi dia punya karyawan 1.600. Nah, fresh graduate kita hitung sekitar 500 orang deh. Fresh graduate-nya. Nah, fresh graduate itu saya berani naruh angka 350 mereka stres kerja. Stres kerja dampaknya luar biasa. Gampang sakit, nggak produktif. Stres kerjanya karena apa? Ternyata mereka nggak siap dengan ritme kerja yang penuh tantangan, pressure, tekanan, target. Mereka nggak siap ternyata. Loh, kenapa nggak siap? Karena mereka tidak terbiasa untuk menekan dirinya sendiri. Ternyata di situ hanya hal sesepele itu tidak terbiasa untuk menekan dirinya sendiri, tapi sudah dipupuk terlalu lama. Misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, untuk yang Islam ya misalkan, untuk yang Muslim nggak pernah subuh. Ini fakta ini, nggak pernah subuh. Atau sholatnya bolong-bolong. Itu kan dia sudah terbiasa nggak disiplin nih. Selama 1 tahun. Untuk merubah disiplin waktunya lebih lama lagi. Waktunya lebih lama, atau yang kedua, harus ada momen yang tidak menyenangkan untuk merubah diri seseorang itu. Dan yang ketiga, niat yang kuat untuk berubah. Nah, pertanyaan saya ke mitra e-kampus atau teman-teman mahasiswa, mau yang nomor 3, mau merubah diri sendiri, atau nomor 2, ada momen khusus yang sangat tidak menyenangkan. Misal nih, naudzubillah min dzalik, keluarganya meninggal, atau ada keluarganya punya usaha bangkrut, itu kan momen yang nggak menyenangkan. Itu akan memaksa orang untuk berubah. Atau yang satu, ketika adaptasinya lama, itu butuh momen di situ. Nah, otomatis kalau bagi saya, mungkin saya cuman ngomong doang. Benar, memang saya ngomong doang, tapi saya sudah pernah mengalami yang nomor 3. Saya menekan diri saya untuk bisa lebih berubah. Kalau enggak, kedepannya saya yang repot, karena orientasi saya sudah ke arah saya akan punya keluarga, saya akan punya anak, saya akan punya rumah tangga. Kalau hidup saya seperti itu terus, berarti saya menjebak semuanya. Menjebak anak saya, menjebak istri saya ke lingkungan yang nggak menyenangkan. Nah, keputusan-keputusan seperti itu kan di Anda semua, bukan lingkungan. Nah, kemudian untuk mengatasi stres kerja kemarin, jujur untuk mengatasi stres kerja, 1, kos yang dikeluarkan tidak sedikit. 1, yang kedua, waktunya tidak sebentar. Waktunya tidak sebentar. Dan ternyata kalau misalkan untuk Pak Nanang yang sudah di e-kampus sudah puluhan tahun, jadi misalkan e-kampus lahir 98, Pak Nanang sudah kerja di e-kampus dari tahun 95 misalkan, jadi saya ngambang itu untuk orang yang sudah bekerja lama situ, sudah punya pengalaman kerja, itu akan bilang enak cuma gitu tok kok. Ya, cuma gitu tok, tapi bagi mereka itu sangat luar biasa. Jadi saya ambil contoh, di salah satu perusahaan finance ada karyawan senior, target dia 6 miliar. Karyawan baru ini targetnya cuma 300 juta. Itu sudah stres.
Untuk kacamata yang senior akan, kamu tuh cuma 300 juta loh, aku 6 miliar. Kacamatanya kan seperti itu, tapi si junior ini 300 juta udah pontang-panting dia. Karena apa? Ekspektasi dia, aku akan bekerja eksekutif, pakai jas, pakai dasi, digaji, kesana pasti deal berhasil, kesana pasti deal berhasil. Ternyata enggak sesederhana itu kan bekerja itu. Jadi Anda kan kemudian harus mulai belajar, harus mau belajar, harus mau menekan diri. Kasarannya kalau orang finance harus mau panas-panasan, naik motor ke sana ke sini nawarin kredit, nawarin jasa keuangan ke sana. Apakah itu ada di teori? Enggak, tapi metodenya ada di teori. Beda. Apakah di teori diajarkan nanti kamu akan bekerja panas-panasan? Enggak. Nah, di sini yang namanya applied teori, yang Anda bisa mengaplikasikan teori. Itu yang saya bilang orang cerdas. Orang pintar hafal teori, tapi kalau orang cerdas, dia tahu teorinya, dia bisa mengaplikasikan. Ya. Tapi kalau orang yang embuh, ya syukur kamu bekerja. Itu bicara nasib kalau itu. Ya. Tadi banyak banget ya Mas. Bahkan apa yang disampaikan Mas Anggoro tadi sudah beberapa hal juga menjawab apa yang akan saya elaborasi sebenarnya kaitannya dengan apa sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh kawan-kawan mahasiswa, karena sepertinya kan di sesi webinar kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang mengarahnya ke sana gitu. Ya. Saya harus ngapain ini selama saya kuliah atau selama saya belum masuk ke dunia kerja. Tadi banyak sekali contoh yang Mas Anggoro juga sampaikan, ya ikutlah organisasi, kemudian mulai hidup di lingkungan yang produktif. Kalau memang kita takdirnya ada di lingkungan yang kurang produktif, ya kita ambil manfaatnya dengan mencari peluang, kreativitas supaya kita bisa mengambil hikmah lah dari kita tinggal. Mau saya sendiri juga sebenarnya masa kecil sebelum SMA saya, karena saya lulus SMA langsung ke Bandung kuliahnya di sana. Jadi sama juga Mas, di lingkungan di tempat saya kuliah juga ya, karena saya ngekos di kampung gitu ya, bukan di asrama mewah kayak di Jogja. Ini kan sudah banyak, beda banget. Mewah-mewah kalau Jogja sih. Ya, Jogja mewah. Di Bandung sebenarnya juga banyak yang mewah, tapi ya karena kemampuan finansial saya dari keluarga kampung gitu ya, hanya buruh, orang tua saya, ibu saya juga ibu rumah tangga ya, tapi saya syukuri saya jadi banyak belajar dengan lingkungan yang keras, lingkungan yang penuh dengan tantangan. Kadang kalau mau pulang ngerjain tugas TP ya, kalau dulu istilah tugas pendahuluan itu tuh kayaknya takut-takut gimana, karena ya orang mabok itu ya juga ada di tengah jalan gitu, kayak gitu itu kan. Iya. Kalau kita nggak yang sopan gitu, kemudian agak ya serawung lah orang Jawa bilang itu ya, jadi mereka jadi sungkan gitu sebenarnya. Mabuk ya biasa itu di gang-gang perkampungan di daerah Bandung Selatan itu kan sudah biasa ya. Ya. Tapi saya juga sejak kecil di kampung saya juga orang minum kayak gitu itu kayaknya sudah biasa. Tapi saya sendiri memang saya nggak pernah gitu, nggak pernah coba seperti itu, karena sudah basic pendidikan saya di rumah pun ya orang tua juga sudah bilang orang ono gunane gitu, buat apa. Itu sehingga ya nanti akhirnya kan saya juga ambil keputusan gitu ya. Tadi kalau mengikuti apa yang disampaikan Mas Anggoro, berani mengambil keputusan. Teman-teman juga kalau di kampus ya memang tempat hunian kosnya itu nggak kondusif, nggak produktif, ya nggak ada salahnya cari lingkungan yang lebih baik, gabung dengan yang lain yang lebih baik. Kecuali kalau sudah ada surat pernyataan hitam di atas putih bahwa kita akan ngekos bersama-sama terus sampai mati, ya monggo. biasanya kayak gitu ya. Kalau saya sih enggak sih. Dulu juga nyewa rumah bareng sama teman-teman, cuma ya kalau yang enggak ada deh kayak gitu tuh. Ada ya. Sesahabat-sahabatnya ya nanti kalau misalnya mati yang bisa digede, kamu ditinggal ujung-ujungnya. Iya. Ya, sebenarnya kan kita kan yang memutuskan, sekali lagi kan kita gitu. Kita punya decision lah untuk ya wis lah, aku tak semedi atau tak cari peruntungan, karena kita punya target. Pasti kita juga punya setting goal gitu. Jadi apa sih yang akan kita capai? Kalau aku dulu sih
prinsipnya pokoknya 4 tahun harus lulus, sudah gitu aja. Mau IP berapa saja, karena itu janji saya sama bapak saya, misal. Jadi kuliah berapa tahun sih gitu. Ya saya bilangnya tahunnya S1 4 tahun, ya sudah. Dan itu persis 4 tahun saya masuk Agustus, keluar September lah, ibaratnya itu hanya siklus wisudanya aja sih. Persis 4 tahun saya menyelesaikan S1 gitu. Jadi ya saya sudah merealisasikan harapan orang tua, intinya ya itu mungkin doa-doa yang kemudian mempermudah saya dapat pekerjaan, meniti karir dari nol, dari seorang programmer sampai sekarang, seperti itu. Nah, tadi tambahan lagi yang Mas Anggoro sampaikan juga tidak membiasakan ritme-ritme yang tidak baik gitu. Ya, mulailah membuat ritme hidup, mentarget, men-challenge sebenarnya. Kalau target bahasanya terlalu radikal. Ya. Radikal maksudnya target itu kayaknya kan kalau dalam bahasa Nyun Sewu orang awam itu kan kayak industri banget. Nah, industrial banget gitu. Jadi mending kita men-challenge lah, karena saya juga ngerasain sih Mas Anggoro, kalau kita tidak men-challenge diri kita sendiri ya suatu saat ada orang yang men-challenge kita gitu, akan memberikan kesempatan kita bahasanya. Oh, Anda pasti akan berada pada posisi yang selalu pada kondisi yang tidak nyaman kan, seperti itu. Kondisi tidak nyaman itu bukannya kita mencari-cari, sebenarnya itu lebih pada supaya kita sendiri juga dinamis. Orang kalau hidupnya monoton suatu saat ya tadi ya yang Mas Anggoro sampaikan, orang yang sudah punya capital yang besar gitu ya, modal yang tinggi yang banyak, itu juga pasti ada kebosanan gitu, karena di dunia kabarnya ya nggak ada yang nggak membosankan gitu. Nafsu sesaat lah, oh kita pengen ini, udah kalau sudah punya itu bosan kok isinya. Yang nggak bosan katanya di surga sih nanti gitu. Tapi ya belum pernah ya, coba nanti. Ada itu. Pak, kalau misalkan masalah challenge itu tadi Pak, ada yang lebih menyakitkan lagi kalau saya. Oh gimana gitu? Ada yang lebih menyakitkan lagi, kalau jenengan tadi kan suatu saat nanti akan ada orang yang men-challenge kita kan. Iya. Kalau baca ya ada yang lebih menyakitkan lagi. Suatu saat kita dipaksa melihat sama Tuhan, itu dipaksa melihat orang lain dapetin apa yang kita inginkan. Itu lebih menyakitkan ya. Wah, tapi jenengan ra entuk apa-apa. Jadi penonton aja gitu. Ya, misalkan Pak Nanang teman baik saya. Saya punya keinginan pengen jadi kerja di e-kampus. Ternyata Pak Nanang yang kerja di e-kampus, saya nggak dapat apa-apa. Menyakitkan banget itu rasanya. Apa mana jenengan lebih pinter ya? Nah, misalnya saya lebih pinter. Lah kok lebih tinggi. Padahal Nanang tuh ya nggak pinter-pinter banget kok bisa keterima di sana, saya nggak. Cuman bisa kayak gitu kan. Ya, itu memang lebih menyakitkan itu. Nah, mau komplain ke e-kampus juga nggak bisa. Ya, nggak ngerti juga sih, apakah kadang hal-hal kayak gitu kan juga orang melihatnya kan kalau dari sisi kok malah jadi arahnya kayak pengajian gitu. Maksudnya urusan duniawi gitu. Kadang kan kalau kita bicara ukhrawi kan setiap orang kan sudah pada dudukannya sendiri-sendiri lah. Orang kan kadang melihatnya, gue enak yo, gue mobil gitu. Padahal orang yang belum pada makomnya untuk punya kendaraan pun, itu yang dilihat ya speedometer terus. Speedometer bensin maksudnya. Speedometer bensin yang ada F sama E-nya. Atau kalau kita belum makomnya naik mobil mewah yang itu pakai Argo, ya sing dideloki Argone terus gitu. Karena apa? Makomnya belum sampai, makanya udahlah nikmati aja. Saya nggak ngerti Mas, sejak saya dapatkan bukan wangsit tapi dapatkan ilham atau lingkungan yang kemudian mengajarkan, oh iya ya kalau kita memang belum pada makomnya, sudahlah itu dinikmatin aja. Karena aku nggak ngerti ya dalam hidup itu selalu kalau kepikiran yang kayak gini tuh kayak ada sesuatu yang kemudian mengarahkan ke sana dan dibuktikan gitu. Itu yang aku syukuri gitu. Misal aku kepengen duwe mobil iki lho, misal ya, atau pengen duwe motor sing kayak ngene gitu, kayaknya gagah gini motornya gede gitu kan. Tapi barang didelok-delok aku ngelihat ada temen gitu misal pakai motor kayak gitu kan susah. Dia juga kayaknya berdirinya susah gitu, apalagi saya juga punya body yang sintal gitu kan, nggak gemuk. Jadi kok wah susah juga gitu. Nah, ini mungkin itu yang membuka akhirnya semacam ada pertanyaan tapi terus dimunculkan jawabannya gitu.
Itu yang selalu saya syukuri gitu. Kalau di psikologi itu namanya, kalau saya itu sebutannya adalah power of resonance. Jadi kita mengeluarkan apa sih? Jadi kita gampangannya nih Pak, itu kan faktor X sebenarnya. Faktor X tapi masuknya sih ilmiah. Jadi kita mendapatkan apa yang pas untuk kita. Jadi ya kalau jenengan mau dapat pekerjaan yang bagus, pantaskan diri dulu. Pantaskan diri, potensinya dipenuhi, kompetensinya dipenuhi, dipantaskan diri kan. Misalkan saya lulusan psikologi, ikut organisasi enggak, IPK-nya sekenanya. Zaman dulu sukanya nge-game sampai pagi. Kemudian saya pengen bekerja di perusahaan yang multinasional. Itu tidurnya kelamaan itu. Iya. Nah, sekarang secara effortmu aja nggak begitu bernilai loh. Effort Anda nggak begitu bernilai. Ya paling bernilai itu kalau bisa menyelesaikan game lah ya. Tapi selama ini effortnya nggak begitu bernilai, nggak ada urusannya sama perusahaan, siapa yang mau ngambil? Benar. Simpelnya kan seperti itu. Jadi ketika Anda di interview pun atau ketika Anda tes, yang muncul ya itu apa yang selama ini Anda lakukan, itu secara tidak sengaja kan muncul. Dan kalaupun kok qadarullah-nya yang interview itu psikolog beneran, itu akan ketahuan. Ya kalau yang interview bukan psikolog ya peluangnya masih ada lah. Tapi kalau yang psikolog beneran itu akan ketahuan. Indikasinya gampang. Nanti kalau psikolog udah mulai toleh-toleh kemana-mana, udah mulai ya pertanyaannya pertanyaan normatif, perkenalkan diri kamu, gitu itu udah oke, kamu udah ketahuan sebenarnya. Cuma kita rahasia di balik psikotes adalah kadang-kadang psikolog itu dibatasi waktu. Interviewnya 45 menit ya Mas. Ini kalau orangnya nggak bener 45 menit itu lama banget loh untuk psikolog. Ngapain ini anak nggak jelas 45 menit saya harus ngobrol ini. Karena kan kita dipegangi recorder sebenarnya. Jadi buat saya kalau ketemu orang yang ketahuan nggak produktif di kuliahnya, 45 menit itu sangat menyiksa sekali. Interviewer aja tersiksa ya, apalagi. Lihat recorder jebret, waduh 15 menit masih ada 30 menit lagi. Apalagi ya. Ya. Ya ini tadi mungkin ini Mas, ini waktu juga makin mengejar, kurang lebih ya 10-15 menit lagi. Kaitannya dengan apa namanya, masih tak lanjutin lah tadi, kaitannya dengan apa sih yang menjadi tuntutan, ibaratnya bukan tuntutan sih, harapan teman-teman mahasiswa ini supaya tadi ya bisa mempersiapkan diri. Tadi checklistnya sudah sangat lengkap saya pikir dari Mas Anggoro sebagai seorang psikolog, dan ini juga buat sobat kampus juga bisa jadi apalah istilahnya preparation checklist ya, supaya nanti ketika istilahnya wawancara, kalau memang mau jadi pegawai, mau jadi employee, tapi kalau mau jadi entrepreneur ya ini hal lain gitulah, karena ini kan mungkin secara psikologis juga beda ya kan ya Mas Anggoro ya. Lebih berat lagi Pak kalau entrepreneur ya, karena gini Mas, anak-anak milenial itu kan aku nggak ngerti ya sekarang itu kan bahasane siapa sih yang tadi pagi saya dengar itu ada di salah satu webinar saya ikuti tadi pagi itu, hari ini itu ketika informasi semakin masif gitu, yang namanya struktur atau taksonomi itu makin nggak jelas. Siap orang terserah bikin nama, terserah bikin jargon, terserah bikin istilah gitu. Akhirnya ya jadi orang kayak mudah terdistraksi gitu. Oh ini salah ya. Oh ini aku bebas aja. Saya membuat istilah baru pun nggak ada masalah gitu. Karena sebagian besar orang di luaran sana juga bikin istilahnya masing-masing gitu. Istilahnya ya kalau saya bilang sederhananya kayak gini lah. Banyak kan sekarang orang bikin berbondong-bondong membuat digital startup. Wah, ide itu kan murah hari ini gitu. Karena informasi sudah too much gitu, terlalu banyak. Barat botol, siapa Mas Anggoro kemarin yang botol bolongan piro to disorke yo ono sing mlebu sih, tapi ono sing bleber. Kemarin ilustrasi ilmu. Kalau saya ilustrasinya kayak tadi. Kadang informasi terlalu banyak sing mlebu sithik tapi wis nyun sewu keminter gitu. Kayak gini.
Padahal sebenarnya gue sing bleber gitu. Iya. Orang ngerti gitu. Sing mlebu jane ya sithik. Jadi ketika ada tekanan, ada hal-hal yang sifatnya kurang nyaman buat diri dia, secara mental dia belum siap. Itulah bedanya CEO sukses kan ya umur di atas 40 tahun lah. Mereka sudah matang secara mental, paham ketika kena benturan, jadi dia juga nggak labil. Nah itu kan satu hal gitu. Kadang para CEO atau yang mengaku CEO muda ini kan kurang belajar dari hal-hal yang kayak gitu. Padahal mereka butuh belajar menjadi bawahan. Kalau istilahnya Mas Menteri itu, Mas Nadiem itu ya, karena Nadiem itu kayaknya kan seumuran Mas Anggoro kan, di bawah saya yang jelas itu. Iya, itu 86 kalau nggak salah, sama kayak saya. Iya, itu kan mudah sekali. Maksudnya udah jadi decision maker itu di dunia pendidikan. Dan saya pikir secara mental beliaunya sih sudah mature gitu, karena pegang corporate yang besar, yang masih berhadapan dengan banyak pihak yang punya variasi yang luar biasa seperti itu. Terlebih tekanan-tekanan dari banyak pihak kan juga biasa dihadapi. Nah ini kan kawan-kawan yang baru, yang fresh grade, yang kemudian apalagi tadi ya Nyon Sewu, mohon maaf pengalamannya juga masih minim. Ini kan harus banyak belajar dari industri dulu. Ibaratnya ojo lah ujuk-ujuk pengen entrepreneur ya, gitu. itu kena angin sidik ambiar gitu aja. Mohon maaf Pak Nanang, potong sebentar. Kalau Pak Nadiem, ini saya belum pernah ngobrol langsung sih, belum pernah. Cuman saya menduga aja. Beliau ini kan anaknya Pak Anwar Makarim. Anwar Makarim ya. Banyak di media yang ngomong, saya banyak baca di media. Nadiem Makarim itu dia sudah kaya dari kecil. Tapi di media itu mungkin nggak ditulis, mungkin loh. Siapa tahu Pak Anwar itu mengajarkan nilai ke Pak Nadiem. Karena banyak loh teman-teman saya atau kenalan-kenalan saya yang anaknya pejabat, anaknya orang kaya. Tapi mereka nggak seperti Pak Nadiem juga. Berarti kemungkinan si orang tuanya nggak mengajarkan nilai atau dia nggak belajar nilai dari orang tuanya. Kalau menurut saya mungkin Pak Nadiem ini berhasil belajar nilai dari orang tuanya. Si Pak Anwar Makarim, di mana waktu itu Hotman Paris kan jadi bekerja untuk Pak. Berarti kan Pak Nadiem dalam hal ini dia sukses belajar nilai dari orang tuanya dan kemudian dia punya mental. Itu banyak mahasiswa yang teman-teman mahasiswa yang saya pengen jadi entrepreneur aja. Ya silakan, cuma siap nggak dengan benturan? Ya. Misal nih e-kampus itu mungkin bukan rintisannya Pak Nanang, mungkin ada sebelumnya sudah ada perusahaan yang lain. Kompetitor kan banyak. Siap nggak benturan dengan kompetitor? Belum lagi kompetitor kalau ternyata yang ownernya adalah senior. Mau nyaingi kok pekewo, nggak disaingi kok aku punya ide. Kan seperti itu. Nanti kalau kesaing, si senior ini kesaing, kita disindir gimana? Anda ini jadi karyawan aja relatif aman kok. Kan karyawan relatif aman. Tiap hari-hari masuk ya kerjain ya itu aja. Kan gitu. Konteksnya kalau memang kita mau membangun cara pandang loh. Cara pandang misalkan saya mau jadi entrepreneur aja. Pertanyaan saya satu. Keputusan muncul entrepreneur itu karena nggak keterima kerja atau memang ada plan ke situ. Rata-rata kayaknya yang pertama, Mas. Karena nasib. Ya, jadi merasa kesulitan gitu. Kadang nanti juga ketika kumpul bareng entrepreneur atau tadilah startup lah ya bahasa sekarang itu startup yang debutan barunya ini pada kemudian ya kumpul 3-5 orang, tapi nanti kalau masing-masing sudah punya cantolan gitu, maksudnya cantolan pekerjaan, tanggung jawab lain, ya Bu, ambiar juga yang tadi saya bilang. Ambiar juga kan, berarti kan belum siap nih jadi entrepreneur. Ya, karena itu memang butuh pengorbanan. Persis yang disampaikan Mas Menteri itu, Mas Nadiem itu ya kayak gitu. Ya nggak gampang. Dan tidak semua orang harus jadi CEO bahasa dia itu. Iya. Tidak semua orang harus jadi entrepreneur. Tapi memang Indonesia butuh banyak entrepreneur. Supaya apa? Supaya daya serap tenaga kerjanya juga ada, meningkat karena kita dapat bonus demografi yang tinggi. Tapi kadang saya sendiri, Mas, ini ya
teman-teman sobat kampus juga mungkin merasa kayak kita sendiri sebagai pelaku usaha juga kadang melihat resources yang ada itu juga tidak cukup fit dengan apa yang kita perlukan gitu. Itu kan itu yang kita jadi masing-masing itu kayak ada masalah gitu. Kita butuh tapi suppliernya itu kayaknya kok lah aku minta tempe garit misalnya gawe tempe bacem ya padha wae iso dimakan tapi Anda nggak fit dengan kebutuhan saya gitu. Nah, ini kadang yang link and match-nya nggak ketemu gitu. Gitu. Itu yang kadang-kadang jadi tugas besar saya sejauh ini ketika sudah ada karyawan, bro, biasanya kan gitu. Saya masuk sebagai konsultan perusahaan itu sudah ada karyawannya, sudah ada orang-orangnya, dia sebagai ownernya bilang ini nggak boleh diganti, Mas. Mau nggak mau kan saya harus bentuk orang itu. Mau nggak mau saya harus bentuk orang itu, dan itu juga makan waktu, dan kembali lagi ke orang yang saya bentuk itu, dia punya niat untuk belajar, enggak. Kalau nggak punya niat, ya ngerepoti kedua belah pihak, ngerepoti saya dan perusahaan yang hire saya. Iya. Kayak gitu. Jadi dan itu sebenarnya kalau dari sisi faktor X-nya, faktor sisi lainnya, si orang itu saya yakin kok nggak nyaman bekerja. Ya. Karena apa? Dia nggak bisa. Berarti itu indikasi bahwa ketika tadi ya Mas, misal karyawan ini kan kita balik lagi ke manfaat yang akan atau yang harus diberikan kepada seorang lulusan kampus gitu, seorang sarjana maupun ahli madya lah ibaratnya diploma. Nah, ini apakah dia juga memang harus ini? Kadang kan kampus mungkin nggak punya kepentingan ya untuk kowe iki janjane sapa, kowe iki duwe potensi apa kan kadang ora penting, bisa jadi loh buat kampus gitu. Ya kalau kita bicara bisnis loh. Ya, maksudku kayak gitu. Kalau bagi kita kan saya sangat ya seperti halnya yang lagi kita kolaborasikan ini, saya kira penting sekali gitu. Kalau saya kan kenapa, misal kalau saya kenapa nggak ikut, kadang saya sudah nggak pada posisi mencari jati diri gitu. Jadi saya sudah merasa ya ini maksudnya ilmu itu nggak ada batasnya. Tapi dengan apa yang saya miliki, saya itu semacam ada tanggung jawab juga untuk menularkan kepada orang lain gitu. Nah itu kayaknya tujuan saya tinggal itu gitu lah yang untuk menggapai hal-hal lain itu apalagi itu kayaknya kok ya sudahlah gitu. Saya sudah cukup gitu dengan urusan saya itu saya sudah cukup gitu. Nah, ini apa Mas yang kira-kira selain mengenali diri gitu. Kalau bagi saya ada satu sih. Ada beberapa memang company atau perusahaan yang saya lihat dulu secara finance dia seperti apa, secara keuangannya seperti apa. Kalau memang nggak memungkinkan, saya nggak pakai standar harga yang saya kasih, itu satu. Karena apa? Yang penting nilai manfaatnya dulu. Jadi pastikan dari teman-teman mahasiswa secara keilmuan Anda bisa bermanfaat. Pastikan itu dulu. Anda bisa bermanfaat. Nah, ketika entah nanti jadi CEO, entah nanti jadi entrepreneur atau jadi karyawan, si kemampuan Anda, potensi Anda bisa bermanfaat. Nah, pentingnya apa sih untuk menggali potensi? Mungkin tadi Pak Nanang sudah sampaikan kalau potensi itu mungkin untuk kampus bukan jadi concern tersendiri. Mungkin bisa jadi bukan jadi concern tersendiri. Tapi si konsumen kampus ini dalam arti adalah mahasiswa. Enggak, konsumennya. Konsumen kampus itu bagi saya adalah mahasiswa, itu yang harus mencari. Misalkan kayak Pak Nanang sudah pernah nonton bioskop. Jadi konsumennya bioskop. Ya kan kalau kondisinya itu kan jadi konsumennya bioskop. Nonton film. Apakah si bioskop ini ngajari Pak Nanang? Kan enggak. Si film itu kan pasif aja dia. Ya. Dia tidak interaktif. Pak Nanang nggak mungkin nanya, loh kok bisa si X itu tadi gini, kok kan tadi gini. Itu kan nggak mungkin dijawab sama si film kan. Diem aja si film. Manteng ya. Anggaplah kampus seperti itu. Kalau saya loh, anggaplah kampus seperti itu. Nah akhirnya Anda sendiri yang mencari jawaban. Anda mencari jawaban, menambah ilmu sendiri, mumpung sekarang momennya, masanya adalah masa teknologi yang luas. Satu, yang kedua,
Anda kuliah bisa sambil online seperti ini. Kuliah sambil online seperti ini, otomatis yang dipakai laptop, HP nganggur bisa sambil searching pakai informasi apa bisa ditanyakan, ya kan? Jadi banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan pada dasarnya loh. Cuma tergantung si mampu nggak atau bisa nggak memanfaatkan media ini dengan maksimal. Ya. Karena kalau di lingkungan kerja pun kayak saya misalkan, saya psikolog, tapi sebenarnya saya tetap ikut webinar, ikut seminar-seminar apa yang notabene-nya itu yang ngisi misalkan adik angkatan saya. Saya tetap ikut. Karena apa? Siapa tahu saya dapat informasi baru. Ya. Nah, jadi siapa tahu dapat informasi baru, tapi saya nggak ada niatan untuk rese, misalkan karena ini ada angkatan terus kita bantai, nggak ada. Saya emang pure untuk nyari apa sih yang baru. Saya nyari apa sih yang baru, apa sih yang ilmu baru yang saya belum pernah tahu. Ini sampai sekarang pun saya masih nyari-nyari. Kalaupun nggak dapat webinar, saya manfaatkan ponsel untuk nyari-nyari info. Nyari-nyari ya informasi-informasi yang berkaitan dengan saya, pengembangannya mungkin bisa saya lakukan. Nah, itu siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, saya sendiri yang pengen maju. Simpelnya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan pun nanti secara ini Anda harus jadi karyawan, nggak apa-apa. Passionnya saya pengen jadi entrepreneur. Nggak apa-apa, jadi karyawan dulu nggak apa-apa. Karena apa? Anda bisa belajar manajemen dari situ. Mengelola perusahaan itu gimana, mengelola di bawah keuangan. tekanan di mana. Ya. Punya bos gimana. Jadi nanti secara etik, ketika jadi bos kita nggak gampang dibohongin. Ya, kerjaannya gitu. Tahu lah ya. Untuk karyawan sama kayak aku, hapus-hapusi terus. Itu persis Mas yang banyak disampaikan. Saya kan juga suka persis kayak yang sampai dilakukan Mas Anggoro lah. Setua saya sudah gitu yang mendekati 40 ini juga kok saya masih cukup haus tentang keilmuan gitu. Ya kadang berguru dari orang-orang yang memang lebih senior karena dunia yang kaum milenial ini kan disruptif banget gitu ya. Jadi sporadis gitu loh. Cepat, sporadis, dan kadang idenya semakin bergulirnya semakin cepat. Kadang supaya Raedan itu ya diimbangi dengan hal-hal yang terstruktur. Kalau orang-orang Gen X itu yang sudah di atas saya kan kalau ngomong terstruktur, cara ngatur organisasi juga terstruktur, harus apa dulu. Walaupun beliau selalu sampaikan juga di beberapa webinar yang saya ikuti juga, ya pertimbangkan anak-anak milenial, kita sebagai generasi baby boomer maupun yang X itu ya harus agile juga. Agile-nya itu bukan yang kemudian jadi follower mereka. Kita mau jadi follower mereka juga nggak sanggup gitu. Karena mereka juga sangat destruktif gitu ya. Jadi pemikirannya itu nek bahasa saya sih ya, karena saya ininya beda ya generasinya ya, saya menganggapnya itu radikal gitu, ininya lah, mobility maupun pemikirannya gitu ya. Walaupun ya itu bisa membangun juga, ada ilmu kok yang bisa juga ya. Anak-anak sekarang benar juga pemikirannya, tapi ada juga yang kurang sepakat. Tetap ini benar, tapi kayak kita balapan naik motor lah. Balapan naik motor, kalau kita sudah bisa naik motor kan relatif lebih lurus. Kalau yang belum bisa banget kan kayak gitu. Nah, kemungkinan teman-teman milenial idenya bagus, luar biasa. Saya beberapa kali ada di lingkungan untuk merekrut calon entrepreneur muda, itu idenya luar biasa. Cuma cara mereka merapikan, mengelola, nah itu yang perlu kita arahkan, perlu diarahkan. Nah itu belajarnya dari mana? Kalau misalkan nggak bisa belajar secara langsung, misalkan belajar dari Pak Nanang, gimana sih Pak ngelola perusahaan? Misalkan nggak bisa belajar langsung, jadi karyawan dulu, ya setahun 2 tahun. Manajemennya seperti ini, pengelolaan keuangannya seperti ini, itu nggak masalah. Ya, saya pikir itu memang ide yang bagus untuk teman-teman mahasiswa ini. Nah, ini sudah hampir sebentar lagi Mas Anggoro, mungkin sebelum saya tutup mungkin saya mau
sampaikan beberapa poin tadi ya supaya kita juga ingat dan teman-teman e-kampus, sobat e-kampus dan juga para mitra yang yang melihat diskusi kita hari ini gitu. Jadi memang yang perlu dipelajari oleh kawan-kawan mahasiswa ini ya jangan dianggap sebagai sebuah bukan keharusan juga bisa iya bisa enggak gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya kayak tadilah Anda semacam nanti akan mengorbankan gerbong Anda sendiri ya. Gerbong itu kan bisa pasangan kita, anak cucu kita. Kita kan juga sebagai makhluk hidup ini kan pasti akan berkembang biak, punya anak, bereproduksi, punya pasangan, punya turunan gitu. Jadi pastilah kita mulai memanfaatkan waktu selama teman-teman berada di kampus maupun berada di lingkungan sosial itu. Mumpung belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan apalagi gitu. Saya juga termasuk yang sedikit menyesal sebenarnya. Kalau saya flashback ke dunia waktu saya itu S1, tapi saya waktu itu sempat sadar lah karena di semester akhir itu karena saya butuh lab sebenarnya dulu karena saya harus bikin program dan saya butuh media, jadi saya join ke sebuah lab sehingga saya bisa memanfaatkan fasilitas di sana untuk bisa mengembangkan diri saya. Ya ini banyak cara teman-teman yang bisa dilakukan, termasuk tadi tinggal di lingkungan yang produktif, tidak membiasakan ritme-ritme yang jelek, pakailah ritme yang baik gitu. Termasuk kalau di Muslim tadi contohnya misalnya sholat bisa tepat waktu gitu, cowok ya berjamaah sehingga ini juga ada ritme yang baik, kemudian tinggal di lingkungan yang menyenangkan, kemudian juga nggak kalah pentingnya itu memantaskan diri tadi saya memantaskan diri dari Mas Anggoro. Jadi kadang kita lebih gampang menyalahkan orang. Wah, payah iki perusahaan ora nampa aku padahal aku cum laude IP 4 gitu kan. IP-nya 4,1. 4,1. Lebih kan sebenarnya. Ya. Kuliahnya setahun. Tapi kok orang ditompo gitu ya. Itu ciri bahwa kita sifat keakuannya terlalu tinggi karena kita tidak melihat kita sendiri pantas enggak di situ. Ya kalau kita berhusnudon aja lah, berbaik sangka pada Tuhan itu kalau ya memang ini belum tempat saya, mungkin pasti ada tempat yang lebih baik yang disiapkan untuk kita seperti itu. Yang enggak kalah penting juga menjadi orang yang manfaat gitu. Itu yang saya catat. Sama ini yang kemarin kan yang sudah tes potensi diri, sudah tahu, sudah baca. Kalau cari tahu gimana caranya aku biar bisa optimal. Kan gitu. Aku biar bisa optimal, gimana caranya? Kalau misalkan pun masih menduga-duga kayaknya gini, bicara dengan orang lain. Aku punya potensi kayak gini. Katanya psikotes aku kayak gini. Enaknya gimana ya? Kayak gitu. Nah, nanti itu bisa konseling ya teman-teman e-kampus ini. Kita juga di e-kampus juga sudah sediakan ini media gitu kalau nanti teman-teman juga ingin konseling dengan Mas Anggoro gitu, dengan kami kaitannya dengan tadi persiapan menyongsong karir profesional kawan-kawan gitu. Ya, intinya sih kalau saya intinya jangan malu berkembang. Tuh. Jangan malu, karena memang berkembang itu prosesnya malu-maluin. Serius Pak. Misalkan kayak saya ikut webinar, rajin banget sih, itu malu loh Pak. Gitu. Serius. Iya. Jangan malu berkembang. Sebelum nanti kalau Anda sudah ada tanggungan malah jadi malu-maluin. Iya. Malu-maluinnya itu listrik sampai diputus karena nggak kuat bayar. Kan malu-maluin itu. Diolok-olok istilahnya ya. Nah. Dibully ya. Dibully. Dan kita itu ya kayak gitu orangnya sih, orang Indonesia itu suka membuli yang lain. Udah punya anak, udah punya istri, diem-diem SMS atau WhatsApp ibunya, Bu, mbok tolong dikirimi. Waduh. Loh, itu fakta loh itu. Hanya gitu. Ya kan jenengan malu untuk berkembang pada dasarnya. Ya. Jadi mending malu di cie-cie ya daripada malu sama anak
apa ibu mertua. Ibu mertua itu, waduh. Baik Mas Anggoro, ini nggak terasa ya 1 jam itu cepet banget kalau ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi kalau apa namanya cuma gabut itu biasanya malah nggak bisa. Gabut, dompet terancam tuh, Pak. Kalau gabut dompet terancam. Oke, terima kasih ini Mas Anggoro sudah banyak hal yang kita diskusikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bahan untuk teman-teman mahasiswa maupun mitra kampus yang mendengarkan diskusi kita ini. Yang jelas e-kampus tetap berkomitmen untuk bagaimana ekosistem di perguruan tinggi, baik kampusnya dengan solusi terintegrasi, kemudian dosen, kemudahan untuk proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdiannya, dan kini juga kita pengen membangun satu komitmen dengan para mahasiswa bagaimana e-kampus bisa membantu mahasiswa supaya lebih siap dengan cara ya tadi tahu diri, ini bahasanya tahu diri bahwa dia itu bisa apa, potensi yang masih terpendam apa. Mungkin kompetensi tadi yang tampak, tapi yang ada di bawah itu kompetensinya itu potensinya itu belum muncul, belum nampak. Dan ini e-kampus siap untuk membantu kawan-kawan mahasiswa untuk memunculkan itu dan menggali. Dan ini juga bagian dari layanan, bagian dari services e-kampus untuk para mahasiswa Indonesia. Terima kasih sekali ini Mas Anggoro atas waktunya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah, amaliyah baik buat kita semua. Amin. Mas Anggoro khususnya karena yang membagi banyak pengetahuan dan pengalamannya di dunia industri dalam mengawal perusahaan, karyawan di perusahaan maupun ini lagi kita bareng-bareng untuk mengawal generasi penerus bangsa ini, mahasiswa. Iya. Terima kasih Mas Anggoro. Mohon maaf kalau ada salah kata. Lain kesempatan nanti kita bisa sambung lagi di tema-tema yang lebih menarik dan lebih cocok untuk kawan-kawan mahasiswa. Saya akhiri ya Mas. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggoro.